kata makanan akhir-akhir ini BBM naik. BBM kok akhir-akhir ini sering naik ya? Nggak tahu, mungkinnya ada hubungannya dengan APBN nggak sih? APBN sih ya? Mending kita tanya Zades deh. Mumpung hari ini materi kita tentang APBN kan? Iya. Wah, itu Zades. Ayo. Halo, saya Desmawati, siap untuk mengikuti kompetisi video mengajar APBN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap untuk belajar APBN? Siap, Zah. Get ready, please. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu APBN? Anaza, anggaran pendapatan dan belanja negara, Zah. Nah, benar. APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, atau lebih jelasnya, sebuah data yang berisi tentang anggaran pendapatan belanja negara dalam waktu 1 tahun atau 1 kali periode tertentu. Zah, siapa yang membuat APBN itu, Zah? APBN itu diajukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk RAPBN yang kemudian diserahkan kepada DPR untuk disahkan dengan undang-undang. Apa itu RAPBN? Yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi ibaratnya negara kita ini adalah sebuah rumah tangga yang dia punya anggaran pendapatan dan punya anggaran pengeluaran. Zah, dari mana pendapatannya, Zah? Nah, sekarang sudah jelaskan ya tentang instrumen dalam APBN. APBN itu ada pendapatan, ada belanja. Nah, pendapatannya nanti bersumber dari pajak dan non-pajak. Kemudian untuk pengeluarannya berupa pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Sekarang kita bahas tentang fungsi APBN. Secara garis besar, APBN itu memiliki 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, kita pasti pernah melihat ya, ada pembangunan jalan, jembatan, ataupun tol misalnya. Zah, seperti pembangunan tol Pekanbaru dulu, Zah. Nah, benar. Itu termasuk fungsi alokasi ya. Jadi dalam fungsi alokasi itu, pemerintah menganggarkan APBN untuk pembangunan infrastruktur negara. Kemudian ada lagi fungsi distribusi, yang mana di sini pemerintah menganggarkan APBN untuk penyaluran pendapatan agar masyarakat adil secara merata kemakmurannya. Zah, seperti penyaluran bansos, Zah. Benar, contohnya seperti penyaluran BLT, penyaluran bansos, subsidi, dan lainnya ya. Nah, ini juga termasuk dalam program pemerintah dalam redistribusi pendapatan yang sudah pernah kita pelajari di kelas 8. Next, yaitu fungsi stabilisasi. Nah, di sini APBN berperan untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tetap stabil. Contohnya seperti ketika pemerintah menurunkan atau menaikkan harga. Zah, seperti penaikan harga BBM, Zah. Zah, kenapa akhir-akhir ini harga BBM naik? Nah iya, contohnya seperti penaikan harga BBM ya. Jadi selama itu sebenarnya pemerintah memberikan subsidi harga BBM kepada kita supaya kita mendapatkan harga BBM yang lebih murah. Tapi sekarang pemerintah mengalihkan subsidinya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kemudian jika pemerintah menaikkan harga BBM, maka masyarakat tidak akan menggunakan BBM secara boros lagi. Kemudian polusi udara akan berkurang dan kita bisa mencegah perubahan iklim. Kita bahas gimana APBN Indonesia yang udah dirancang oleh pemerintah selama tahun 2023. Nah, ini Saza punya brosurnya. Silakan dilihat ya satu-satu. Nah, di brosur ini bisa kita lihat ya, pendapatan negara itu sebanyak 2.443,6 triliun. Sementara anggaran untuk belanjanya di tahun ini itu direncanakan sebanyak 3.041,7 triliun. Zah, berarti
Kita defisit dong, Zah. Iya, kalau dari anggaran yang udah disusun ini, itu kita defisit ya. Tapi pemerintah itu selalu berusaha untuk merencanakan defisitnya itu berkurang dari tahun ke tahun. Nah, di sini bisa kita lihat defisit anggaran sebanyak 2,85%. Kita udah mengalami penurunan defisit dari tahun ke tahun. Nah, sekarang udah paham apa itu APBN? Sudah.